Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Belajar Digital, yaitu Insinyur Calon Kiai Haji Jeng Jailani SPD MPD I. Selamat menyaksikan. Oke guys, pada kali ini saya akan usaha menjawab kunci jawaban esai PIBP kelas 9 Kultilas Sevisi 2018 bagi bab 2 bagian esai. Oke teman-teman, langsung saja ke soalnya. Nomor 1, jelaskan pengertian jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang baru bisa disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jadi jika berkata benar tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, maka tidaklah disebut jujur. Nomor 2, bagaimana menurut pendapat kamu apabila ada seorang teman berbohong kepada orang lain? Jawaban: orang yang berbohong selalu memiliki alasannya. Untuk itu jangan terburu-buru kalian menghina atau menceritakan kepada orang lain atau teman lain di sekolah, karena itu akan membuatnya malu. Nah, ketika itu kalian cari tahu dulu alasan dia berbohong apa. Siapa tahu memang dia membuatnya terpaksa untuk berbohong, tetapi kalian dapat menasihatinya bahwa itu tidak baik dan jangan dilakukan lagi gitu. Nomor 3, berilah contoh perilaku jujur dalam bergaul dengan orang lain. Jawaban: contohnya seperti tidak berdusta ketika kita menceritakan suatu kejadian kepada orang lain. Misalkan kita melihat bahwa ada dua orang yang bertawuran atau berkelahi, maka harus kita ceritakan yang sebenarnya, jangan ditambah-tambah ya. Yang kedua, mengembalikan uang kembalian belanja pada orang tua. Misalkan diperintah untuk memberikan minyak goreng 5.000 ya harganya, tidak kalian ada pulang 15.000, maka harus dikembalikan. Yang ketiga adalah mengembalikan kembali barang yang dipinjam kepada pemiliknya. Misalkan teh jangkanya hari 5 menit, ya kembalikan lagi 5 menit, jangan lebih. Yang keempat, berpamitan pada orang tua sesuai dengan tempat yang akan dituju. Nah, ini jangan berpamitan kepada orang tua mau ke alun-alun tetapi dia malah ke mall misalnya, tahu ke tempat-tempat yang lain ya. Yang kelima, kita mengatakan yang sebenarnya meski kenyataan itu pahit. Misalkan kita sudah melakukan hal yang buruk, maka kerjakan lagi ya, jujur ya dengannya. Nomor 4, jelaskan bahaya jika seorang mengingkari janji. Bahayanya jika mengingkari janji, 1, akan munculnya bibit-bibit permusuhan dan perkelahian. Hal ini dikarenakan orang lain merasa kecewa dan akhirnya muncullah permusuhan. Yang kedua, pelakunya akan mendapat dosa besarnya. Sudah jelas ya, kalau kita mengingkari janji maka Allah tidak menyukainya, maka dosa besar. Nomor ketiga, jika mengingkari najar kepada Allah maka di akhiratnya akan mendapat azab yang pedih dan Allah tidak akan memperhatikan juga, tidak akan menyucikan mereka. Yang keempat, putusnya tali silaturahmi di antara mereka. 5, akan munculnya kekacauan karena tidak merasa nyaman dengan orang yang mengingkari janji, maka akan kacau, berantakan dan tidak muncullah kerusuhan di mana-mana ya. Jadi yuk hindari mengingkari janji itu ya. Lanjut ke nomor 5. Bagaimana menurut pendapat kamu apabila ada seorang pemimpin yang mengingkari janji? Ya, menurut pendapat saya, seorang pemimpin yang ingkar janji akan mengakibatkan kemarahan rakyatnya. Karena rakyat itu sifatnya sediogo ya, sehingga muncullah kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Seperti terjadinya perusakan sarana umum, rakyat tidak akan percaya kepada mosi pemimpin negara ini dari bawah sampai atasan, jadi tidak percaya ke atasannya, sehingga timbullah demo besar-besarannya. Nah, jadi seharusnya kita sebagai rakyatnya harus bisa memilih yang terbaik, bukan yang banyak uangnya, tetapi yang baik, yang amanah, jujur dan bisa dipercaya.
Nah, itu yang baiknya. Nah, itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada hal yang kurang dimengerti atau belum paham maksudnya, silakan berikan komentar yang baik dan sopan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang belum dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.